Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Senin 5 Januari 2026. Pelajaran yang kedua di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah permohonan doa Paulus. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pendeta yang berbicara tentang doa-doa yang hanya berpusat pada saya, serta kebutuhan atau keinginan saya. Ia dengan tepat menyebutnya sebagai doa-doa kecil yang egois, karena Allah memiliki rencana yang lebih besar. Bacalah doa Paulus dalam Filipi 1 ayat 9-11. Apakah fokus doanya dan permintaan besar apakah yang ia sampaikan? Apakah yang dia katakan tentang doa? Filipi 1 ayat 9-11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Doa ini hanya terdiri dari 43 kata dalam bahasa Yunani, tetapi merangkum semua keprihatinan Paulus yang akan ia kembangkan lebih lanjut dalam surat ini. Kasih, pengetahuan, pengertian, ketulusan, tanpa pelanggaran, dan kebenaran yang kita miliki melalui Yesus Kristus. Dasar dari doa ini serta ungkapan rasa syukur Paulus sebelumnya adalah penekanan pada gereja secara keseluruhan. Doa Paulus sepenuhnya berfokus pada orang lain, dipanjatkan bagi seluruh gereja demi kesejahteraannya. Mari kita melihat lebih dekat beberapa unsur-unsur utama dalam doa ini satu persatu. Kasih yang semakin melimpah. Paulus tidak hanya berdoa agar kasih semakin melimpah, tetapi agar kasih diarahkan ke arah yang khusus, dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Filipi 1 ayat 9. Rujukan kepada pengetahuan di sini bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi menunjuk pada pemahaman rohani yang hanya dapat diperoleh melalui persekutuan dengan Allah dan pendalaman firman-Nya. Pengertian. Hal ini dijelaskan oleh Paulus sebagai kemampuan untuk memilih apa yang baik, membedakannya dari hal yang merugikan secara moral, supaya kamu suci dan tak bercacat. Filipi 1 ayat 10. Ketulusan. Dalam kata dalam bahasa Yunani berarti dihakimi oleh sinar matahari dan merujuk pada kemurnian tindakan yang tidak bercela. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Kristen harus terang seperti sinar matahari, tanpa pelanggaran. Ini berarti jangan menjadi batu sandungan, jangan mengatakan atau melakukan sesuatu yang akan membuat orang lain sulit untuk percaya. Kebenaran melalui Kristus. Paulus membahas hal ini secara mendalam dalam surat Roma dan Galatia, dan ia juga mengembangkannya lebih lanjut dalam Filipi 3. Kita tidak memiliki kebenaran dari diri kita sendiri, melainkan hanya kebenaran yang kita terima melalui Kristus. Apapun yang kita lakukan, bagaimanakah kasih kita dapat semakin melimpah? Seperti di dalam Filipi 1 ayat 9. Mengapa hal itu begitu penting bagi kehidupan Kristen? Lihat juga 1 Korintus 13 ayat 1-8. 1 Korintus 13 ayat 1-8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia
dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran mengenai doa dari Paulus yang kami pelajari pada hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mempunyai, untuk menyampaikan doa yang fokusnya bukan hanya kepada diri kami, tapi untuk kepentingan orang lain. Kiranya ya Tuhan, Engkau dapat menuntun kami, agar kami dapat selalu dekat kepadamu dan mengikuti akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Senin 5 Januari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.